Baik, untuk alat dan bahan dari imunisasi, yang pertama itu ada hand scrub, kemudian terdapat handscoon bersih dan juga masker, kemudian terdapat kapas injeksi, kemudian bengkok. Kapas ini bisa dibasahi dengan air steril, kemudian ada obat vaksin dan plester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Dina Rahmiyanti Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Anak Ibu mau diimunisasi ya? Nama anaknya siapa, Ibu? Felicia, Sus. Felicia. Umurnya berapa, Ibu? Umurnya sekarang baru 2 bulan, Sus. Baik. Imunisasi yang akan dilakukan sekarang yaitu BCG ya, Ibu. Iya, jadi area penusukannya itu, Bu, di lengan atas ya, Ibu. Lengan atas sebelah kanan dari anak. Apakah Ibu paham? Paham, Sus. Baik, saya persiapkan vaksin dulu ya, Ibu. Baik, Sus. Terlebih dahulu saya akan mencuci tangan dengan menggunakan hand scrub. Selanjutnya menggunakan handscoon. Pertama, untuk vaksin BCG ada serbuk vaksin dan juga ada zat pelarutnya. Pertama kita buka terlebih dahulu. Pertama, untuk serbuk vaksinnya, hal yang harus kita perhatikan pertama adalah tanggal kadaluarsanya dan kode batch-nya. Begitu juga dengan zat pelarutnya, kita perhatikan tanggal kadaluarsa pada obat dan juga kode batch pada obat. Pertama, kita buka terlebih dahulu zat pelarutnya. Kita ambil sekitar 3 cc. Masukkan zat pelarut ke dalam spet 3 cc. Kalau sudah, pastikan tidak terdapat udara di dalam spet. Kemudian kita masukkan ke dalam serbuk. Kita tutup spet dengan menggunakan satu tangan untuk menghindari kecelakaan. Kemudian selanjutnya adalah kocok vaksin seperti yang K8. Kemudian untuk mengambil vaksin kita menggunakan spet 1 cc.
Tapi needle-nya kita ganti dengan needle yang SPED 3 cc. Kemudian karena needle di SPED 3 cc ini memiliki ukuran 24, sedangkan di SPED 1 cc needle-nya berukuran 25. Jadi kalau kita untuk mengambil obat digunakan jarum untuk oplosan, berarti yang SPED 3 cc. Untuk ditusukkan kepada pasien itu harus SPED-nya needle-nya tidak pernah digunakan sebelumnya. Berarti needle-nya harus diganti dengan needle SPED 3 cc. Kita buka, kita hubungkan, kemudian kita ambil obatnya. Kita ambil obat sebanyak 0,5 cc, tapi kita lebihkan sedikit. Kemudian pastikan tidak terdapat udara. Untuk vaksin dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya kita ganti needle-nya dengan needle sebelumnya, yaitu SPED 1 cc. Keluarkan sedikit vaksin, kemudian kalau ada gelembung bisa dipukul-pukul sedikit, pastikan tidak terdapat udara. Vaksin sudah siap dan bisa disuntikan kepada pasien. Untuk penyuntikan dari vaksin BCG, yaitu anjurkan ibu untuk menggendong bayi dengan cara tangan ibu memegang kepala bayi, kemudian kita menggulung lengan bayi sampai ke atas pada area yang akan ditusuk, kemudian tentukan area yang akan dilakukan penusukan. Untuk cara pemberian vaksin BCG yaitu dengan cara intrakutan, tepat di insersio musculus deltoideus kanannya. Ibu tolong digendong ya bayinya. Kita gulung terlebih dahulu lengan bayinya ya Bu. Selanjutnya kita tentukan area yang akan dilakukan vaksinasi. Area ini akan saya lakukan vaksinasi ya Ibu. Kemudian kita ambil kampas injeksi. Lakukan gerakan dari dalam keluar. Ada area yang akan dilakukan penusukan. Ambil vaksin yang akan digunakan. Kemudian ujung jarum menghadap ke pundak dan lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian lakukan injeksi secara intrakutan sampai terlihat jelas di bawah kulit. Masukkan sesuai dosis yaitu 0,05. Keluarkan jarum secara perlahan dan tutup area pada penusukan sedikit dengan menggunakan kampas injeksi. Tutup jarum suntik dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya usap sedikit saja pada daerah penusukan. Ibu, nanti kalau misalnya ada darah, ibu dapat total saja, tapi jangan ditekan ya Ibu area penusukannya. Penyuntikan BCG sudah selesai. Penyuntikan BCG yang benar yaitu ditampak keputihan di bawah kulit kurang lebih 2 mm. Bereskan baju bayi. Saya gulung lagi ya, kembalikan ya Bu. Ibu, 1 sampai dengan 2 bulan setelah imunisasi ini, anak akan menunjukkan gejala Ibu. Biasanya seperti pada bagian area penusukan itu Bu, terdapat kemerahan, dan kemerahan itu bisa saja sewaktu-waktu berubah jadi bisul. Nah, dia juga bisa pecah Ibu. Inilah yang disebut dengan skardis Ibu. Apabila anak merasa nyeri pada bagian area penusukan itu, Ibu bisa melakukan kompres hangat. Apabila anak demam, Ibu bisa memberikan obat penurun panas atau parastamol ya Bu. Baik Sus. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada Sus. Kalau begitu, saya permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Sama-sama Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Dina Rahmiantis Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf Ibu, nama anaknya siapa? Felicia, Sus. Felicia ya Bu. Umurnya berapa Ibu? Umur anak saya sekarang 1 bulan, Sus. Baik, sekarang Ibu mau imunisasikan anak Ibu ya? Ya, sekarang imunisasinya imunisasi hepatitis B. Sebelumnya Felicia pernah ada imunisasi Ibu? Udah pernah, Sus. Iya. Sebelumnya pernah disuntik BCG. Oh pernah ya, BCG ya. Nah, nanti untuk imunisasi vaksin B ini Bu, dia tuh akan disuntik pada paha bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Anaknya akan dibaringkan Ibu. Baik, Apakah Ibu paham? paham, Sus. Baik, saya persiapkan vaksinnya terlebih dahulu ya Ibu. Terlebih dahulu saya akan mencuci tangan dengan menggunakan hand scrub. Saya menggunakan hand scrub. Untuk vaksin hepatitis B, hal yang pertama harus kita perhatikan terhadap obatnya itu tanggal kadaluarsanya dan juga kode batch-nya. Biasanya ini adalah vaksinnya yang telah tercampur, jadi tercampur kita patahkan kemudian kita ambil dengan menggunakan spet 3 cc. Untuk vaksin hepatitis B kita masukkan obatnya ke dalam spet 3 cc. Selanjutnya tutup vaksin dengan menggunakan satu tangan. Kemudian pastikan tidak terdapat gelembung. Kemudian ganti needle-nya dengan menggunakan needle ukuran kecil yaitu ukuran 25. Keataskan spet, kemudian jentik-jentikan apabila terdapat udara. Vaksin telah siap. Pertama, kita posisikan dulu bayi. Kita berikan bayi terlebih dahulu, kemudian buka celana bayi. Dia itu boleh di paha sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian tentukan area yang akan melakukan penusukan. Kita cari area untuk melakukan penusukan, yaitu kita cari di intraocular minor, palpasi sampai conductus lateralis atau daerah postus lateralis pada sepertiga paha bagian atas. Setelah ditentukan area, minta bantuan dari ibu anaknya untuk memegang kakinya. Tolong ibu dipegang kakinya. Selanjutnya menggunakan alcohol swab atau kapas injeksi untuk desinfeksi area yang akan ditusuk dengan gerakan dalam keluar. Untuk hepatitis B ini dilakukan cara pembedainya dengan menggunakan intramuskular. Cubit area yang akan dilakukan penusukan, kemudian injeksikan obat sesuai dosis dengan sudut 90 derajat. Masukkan secara perlahan obat sebanyak 0,5 cc secara perlahan. Setelah obat masuk, kita tutup area penusukan. Dan kita beri plester. Kemudian bereskan baju anak seperti semula.
Ibu, setelah imunisasi ini pada area yang penusukan tadi itu biasanya ada bengkak. Terus sudah gitu sebagian kecil ada yang mengalami demam. Nanti kalau untuk menurunkan panasnya, memberikan obat penurun panas seperti paracetamol ya Ibu. Di rumah ada kan Bu? Ada sus. Bengkaknya bisa dikompres ya Ibu dengan menggunakan air hangat. Kemudian kalau anaknya demam itu disarankan untuk menggunakan pakaian tipis dan banyak minum ASI ya Ibu, karena masih menyusui kan. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada sus. Baik, karena tidak ada pertanyaan, baik saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita perhatikan pada polio oral yaitu pertama, kita perhatikan itu VVM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam sus. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Dina Rahmiyanti Saputri yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf, nama anaknya siapa Ibu? Felicia sus. Felicia. Umur Felicia ada berapa Ibu? Umurnya sekarang baru 2 bulan sus. Baik, hari ini akan dilakukan imunisasi ya Bu. Sebelumnya Felicia udah pernah disuntik ya Bu? Sebelumnya pernah disuntik BCG sama hepatitis B. Udah pernah. Baik, kalau sekarang imunisasinya imunisasi polio dan DPT ya Ibu. Nah, nanti kalau yang polio ini itu akan diteteskan obat ke dalam mulut Felicia. Sedangkan DPT ini nanti akan disuntikan pada area paha kanan atau kiri dari Felicia Ibu. Apakah Ibu paham? Paham sus. Baik, kalau begitu saya persiapkan vaksinnya dulu ya Ibu. Baik sus. Atau vaksin foil monitor. Jadi, vaksin yang baik adalah warna kotak di dalam lingkarannya tidak boleh lebih gelap dari lingkaran warnanya. Terus kita perhatikan tanggal kadaluarsanya, kemudian kita perhatikan kode bitnya. Kemudian kita perhatikan warna cairannya. Apabila warna vaksin terlalu pink, maka vaksin terlalu besar dan tidak boleh digunakan. Untuk vaksin polio, kita buka dan kita hubungkan dengan dropper. Untuk vaksin DPT, pertama kita masukkan obatnya ke dalam, kita masukkan vaksinnya ke dalam spet 3 cc. Kemudian kita tutup dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya, jentikan apabila terdapat udara di dalam vaksin, pastikan tidak terdapat udara. Kemudian ganti needle-nya menggunakan needle ukuran yang lebih kecil, itu ukuran 25. Untuk vaksin polio oral, pertama posisikan anak di pangkuan ibunya. Mulut anak dibuka dengan menggunakan 2 jari, yaitu ibu jari dan telunjuk. Tekan pipi anak sehingga mulut terbuka. Setelah terbuka, tekan pipi lalu teteskan 2 tetes vaksin polio ke dalam mulut. Itu diletakkan di bawah lidah atau sublingual dan pipet plastik tidak boleh menempel pada bibir anak. Setelah 30 menit baru boleh makan atau minum. Kita teteskan. Selesai. Kemudian untuk vaksin polio, anak dibaringkan, kemudian buka celana anak, maaf ya sayang. Kemudian kita menentukan area yang akan lakukan penusukan, yaitu
Kita cari di interkoter mayor, palpasi sampai kondus lateralis atau daerah foetus lateralis. Pada sepertiga bagian atas itu akan dilakukan penusukan vaksin. Ibu tolong dipegang ya anaknya. Kemudian kita lakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan penusukan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Selanjutnya kita akan melakukan penusukan pada area tersebut dengan sudut 90 derajat intramuskular. Sayang, nanti suntik ya, dicubit, kemudian dilakukan penusukan pada area tersebut, lakukan aspirasi, kemudian masukkan obat secara perlahan sebanyak dosis yaitu 0,5 cc. Kemudian tutup dengan menggunakan kapas area penusukan. Dan kita berikan plester pada anak. Selanjutnya bereskan pakaian dari anak. Kita telah selesai melakukan vaksinasi ya Ibu. Ibu biasanya bayi setelah imunisasi ini akan demam Ibu. Jadi untuk menurunkan panasnya, Ibu bisa memberikan obat penurun panas seperti paracetamol. Kemudian Ibu disarankan untuk bayinya menggunakan pakaian yang tipis. Kemudian memperbanyak minum ASI ya Bu, karena kan Felicia masih minum ASI ya Bu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada sus. Tidak ada. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam sus. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Dina Rahmiyantis Putri. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf Ibu, anaknya namanya siapa? Felicia sus. Felicia. Umurnya berapa Ibu? 9 bulan sus. Baik, berarti hari ini akan imunisasi ya Ibu. Sekarang imunisasinya campak ya Ibu. Ya, sebelumnya udah pernah disuntik berarti ya Bu? Sebelumnya pernah disuntik BCG, terus ada hepatitis B sama DPT. Berarti sekarang yang campaknya berarti. Sudah. Bagus, baik ya Bu. Untuk area penyuntikan imunisasinya Ibu itu pada area paha kiri atau paha kanan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada sus. Baik, saya persiapkan vaksinnya dulu ya Bu. Baik sus. Untuk obat vaksin DPT, perhatikan jika ada gumpalan. Nah, seperti awan, harus dikocok terlebih dahulu. Apabila setelah dikocok masih terdapat granul atau gumpalan seperti awan tadi, berarti vaksin telah rusak dan tidak dapat digunakan. Untuk imunisasi campak, obatnya itu ada bubuk dan juga zat pelarutnya. Pertama, kita masukkan zat pelarutnya ke dalam supaya 3 cc. Kita tutup dengan menggunakan satu tangan. Kemudian kita jentikan apabila terdapat udara. Kemudian kita masukkan ke dalam bubuk. Kita masukkan ke dalam bubuk vaksin. Kemudian kita kocok dengan
menggunakan angka 8. Kemudian kita masukkan ke dalam spek 3 cc. Setelah itu kita jentikan apabila terdapat udara, pastikan tidak terdapat udara. Kita ganti needle-nya dengan menggunakan needle ukuran kecil. Masih siap untuk diinjeksikan kepada anak. Untuk imunisasi campak, hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah TTM-nya, kemudian tanggal kadaluarsanya pada obat, dan juga kode BIS-nya. Begitu juga pada baik itu pada obat serbuknya maupun pada zat pelarut. Pada vaksin campak itu untuk yang serbuknya, kita perhatikan yang pertama itu adalah VPM-nya, kode BIS, dan tanggal kadaluarsanya. Sedangkan pada zat pelarutnya yang harus kita perhatikan adalah tanggal kadaluarsanya dan kode BIS-nya. Vaksin campak yang sudah terlarut hanya bisa bertahan dalam waktu 6 jam setelah diaplus. Untuk imunisasi campak, kita baringkan anak terlebih dahulu, kemudian buka celana anak, kemudian pastikan posisi untuk dilakukan penyuntikan sepertiga atas paha. Lakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan penusukan, itu sepertiga paha atas. Cubit paha anak. Kemudian imunisasi campak dengan menggunakan subkutan. Dengan ujung jarum menghadap ke lutut, kemudian lubang jarum ke atas, disuntik dengan posisi 45 derajat. Masukkan sesuai dengan dosis, yaitu 0,5 cc secara perlahan. Kemudian setelah obat masuk, berikan kapas, kemudian berikan plester. Kita tutup obat. Kita bereskan pakai anak. Telah selesai ya Bu pemberian obat vaksinnya. Ibu, biasanya setelah anak diimunisasikan campak ini, mereka akan demam. Biasanya muncul pada hari ketiga ke atas ya Ibu. Ibu bisa memberikan obat penurun panas kalau apabila anak demam, seperti obat PCT. Kemudian anak disarankan untuk menggunakan pakaian yang tipis, dan lebih sering memberikan anak ASI ya Ibu, supaya panasnya cepat turun. Baik. Ibu bisa tunggu setengah jam dulu di luar, gunanya untuk melihat apakah ada reaksi alergi terhadap anak. Nanti kalau misalnya ada alergi, Ibu masuk lagi ya. Baik, berarti saya nunggu di luar ya, Sus.